Keluarga Susu memiliki bisnis mak comblang yang sangat spesial untuk mencarikan teman genjot antara manusia dan L. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya L di Curhatan L. Teman-teman, cinta memang banyak kisah dan cinta memang selalu punya cerita. Teman-teman, untuk anime yang kali ini, L akan membawakan anime yang sedikit unik. Anime ini berjudul Enmusubi no Yuko-chan. Anime ini agak sedikit unik teman-teman. Di satu sisi anime ini mempunyai judul dalam bahasa Jepang, tapi animenya mengambil latar cerita Cina. Jadi langsung aja ya teman-teman ke alur ceritanya. Saat dua orang disatukan karena cinta, maut memang memisahkan. Tetapi adakah cara untuk memiliki cinta yang abadi? Cerita ini berawal dari siluman rubah kecil yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Di antara saudara-saudaranya, ia sangat kurang mampu untuk dapat bekerja. Namanya Susu. Ia hanya bisa berguna untuk dinikahkan kepada manusia. Walaupun bahkan susu pun ia tak punya. Keluarga Susu memiliki bisnis mak comblang yang sangat spesial untuk mencarikan teman genjot antara manusia dan siluman rubah. Para siluman rubah ini terkenal sangat cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Susu sangat ingin membuktikan dirinya kalau ia mampu menjadi mak comblang genjot seperti saudara-saudaranya yang lain. Susu secara takdir sudah berjodoh dengan Pai Yuechu, seorang Taois manusia. Di saat Susu sangat berusaha untuk membuktikan dirinya, Pai Yuechu sedang mencari jodoh yang seharusnya jodohnya adalah Susu. Saat Pai Yuechu mengikuti kontes mencari jodoh, ia bertemu dengan Susu yang mendapat tugas untuk mempersatukan cinta pangeran rubah dengan gadis manusia. Namun kontes ini pun diganggu oleh kehadiran siluman pasir dan kehadiran Master Wang, saingan Pai Yuechu yang ingin beradu ilmu Taois dengannya. Setelah mengalahkan siluman pasir, Pai Yuechu pun memutuskan untuk membantu Susu dalam menyelesaikan tugas mak comblangnya. Rupanya di kehidupan yang lampau, pangeran rubah ini jatuh cinta dengan gadis manusia. Namun karena umur manusia yang sangat singkat dibandingkan siluman, mereka terpisahkan oleh maut. Sebelum maut memisahkan mereka harus melakukan satu ritual perjodohan, sehingga ketika manusia itu nantinya bereinkarnasi atau hidup kembali, para mak comblang siluman rubah akan kembali mempersatukan cinta mereka. Ternyata reaksi si gadis ini saat tahu dirinya berjodoh dengan pangeran rubah, ya tentu aja teman-teman lihat nih bentuknya kayak gini. Siapa sih yang mau nantinya digenjot sama yang bentuknya kayak gini? Ngeri banget kan? Jadi tentunya ia menolak untuk menikahi si pangeran rubah itu. Syukurlah ada palu pengingat masa lalu. Teneneng. Akhirnya jadi cara pakai palunya itu harus digetok kepalanya teman-teman. Setelah kepala mereka digetok dengan palu pengingat masa lalu, mereka pun mulai mengingat kehidupan mereka yang terdahulu saat mereka memadu cinta. Ternyata di kehidupan terdahulu, si gadis cantik ini bernama Li Shueyang, seorang jenderal yang memiliki kekuatan es. Mereka pertama bertemu saat sang jenderal sedang bertugas untuk menyelamatkan warga yang ditangkap oleh bandit. Pangeran rubah pun salah satu yang ditangkap saat itu. Pangeran rubah yang saat itu sedang mencari jodoh agar dapat naik tahta itu kemudian berusaha untuk mengejar cinta sang jenderal Shueyang. Karena menurut pangeran rubah Shueyang itu sangat keren dan sangat kuat. Itulah yang membuat dia pertama kali jatuh cinta. 99 kali ia mencoba untuk melamar sang jenderal tetapi hasilnya nihil. Saat Shueyang mencoba mengingat masa lalu, ia pun diganggu oleh ayah dari Pai Yuechu yang juga seorang Taois yang disewa oleh keluarga Shueyang untuk membebaskan Shueyang dari kejaran siluman yang telah menghantui hidup Shueyang sejak masih kecil dulu. Pai Yuechu pun melawan ayahnya, namun ia kalah dan Shueyang pun akhirnya dibawa pulang ke rumahnya. Di lain sisi, Mr. Wang yang merasa Shueyang memiliki hubungan dengan Pai Yuechu, ia pun mencoba mengejar cinta Shueyang dengan uang, dengan harapan nantinya kalau dia dekat-dekat dengan Shueyang, dia akan punya kesempatan untuk bisa bertemu dengan Pai Yuechu lagi. Dengan ketampanan Mr. Wang dan uang yang banyak banget yang dimilikinya, ia pun berhasil untuk mengajak Shueyang untuk pergi jalan bareng.
Di lain sisi, Pai Yuechu yang mulai berpikir cara untuk mempersatukan Liu Seyang kembali dengan Pangeran Rubah ini. Kalau di kehidupan ini Pangeran Rubah bisa memakai jasa Ma Comblang untuk siluman, berarti seharusnya ada benda yang ia pakai untuk menyimpan rasa cinta mereka sebelum dipisahkan oleh maut. Pangeran Rubah pun menjelaskan kalau ia menyimpannya pada mutiara es. Masalahnya mutiara esnya itu hilang. Pai Yuechu pun mencoba mencari mutiara es milik Pangeran Rubah ini. Selagi mereka mencari, Raja Rubah pun bercerita bahwa walaupun putranya selalu ditolak cintanya oleh sang jenderal, namun tiba-tiba saja putranya menghilang selama 2 hari. Dan entah apa yang terjadi, atau entah bagaimana cara mereka mungkin menggenjot, gak ada yang tahu guys. Tapi tiba-tiba ia kembali dan sang jenderal pun tiba-tiba bersedia untuk menikah dengannya. Seharusnya menikahi sang jenderal membuat sang pangeran bisa naik tahta, tetapi ia malah meninggalkan istana dan melanjutkan hidupnya berdua dengan sang jenderal di suatu tempat yang tersembunyi. Mereka bersama memadu cinta sampai akhirnya sang jenderal berumur 80 tahun dengan kulit yang keriput dan tidak cantik lagi, dan sampai maut memisahkan cinta mereka. Saat Liu Seyang telah pergi, Raja Rubah sangat senang akhirnya Pangeran Rubah bisa kembali ke istana untuk meneruskan tahtanya. Namun ternyata pangeran sudah mengikat janji untuk meneruskan cinta mereka di kehidupan selanjutnya dengan ritual perjodohan. Walaupun sang pangeran sudah menunggu ratusan tahun untuk Liu Seyang, tetapi ia pun rela untuk boleh bersama lagi menjadi teman genjot Liu Seyang yang setia tentunya. Ternyata sesuai dengan dugaan Pai Yuechu, mutiara ini telah disembunyikan oleh siluman pasir, pengawal Raja Rubah, ayah dari sang Pangeran Rubah ini. Ternyata ia diam-diam menyimpan rasa cintanya untuk sang pangeran dan merasa bahagia walau ia hanya mampu melihat sang pangeran dari kejauhan sambil melayani sang Raja Rubah. Seperti yang seharusnya, mutiara es ini memang hanya tinggal setengah, karena setengah lagi ada pada Shueyang. Untuk mengembalikan cinta mereka yang dulu, mereka harus menyatukan mutiara es ini. Ternyata mutiara es Shueyang selama ini tersangkut di dalam perutnya. Mutiara itu tidak aktif karena mutiara dari sang pangeran belum ditemukan. Saat mutiara Pangeran Rubah ditemukan, maka mutiara Shueyang pun bereaksi dan ia pun sangat merasa kesakitan hingga masuk ke rumah sakit. Dokter pun berusaha untuk mengeluarkan sesuatu dari perut Shueyang yang membuatnya sangat begitu merasa kesakitan. Dan itu ternyata adalah mutiara es. Tidak ada yang tahu apa sih gunanya benda itu. Tetapi Shueyang terus-menerus menggenggam mutiara es itu di tangannya. Pai Yuechu, Susu, dan Pangeran Rubah pun bergegas ke rumah sakit untuk segera menyatukan mutiara es ini. Sesampainya di rumah sakit, Pai Yuechu disambut oleh rivalnya Mr. Wang untuk melanjutkan duel mereka. Duel tersebut pun dimenangkan oleh Mr. Wang karena ia memiliki sil-sil yang mahal harganya. Karena senang, Mr. Wang pun bilang dengan uang ia mampu membeli segalanya, termasuk hati Shueyang yang telah dibeli, dan kalau sudah tidak diinginkan lagi bisa ditinggalkan kapan saja. Shueyang bahkan bukan wanita satu-satunya yang dicintainya. Ada ratusan wanita yang telah ditinggalkan oleh Mr. Wang setelah ia mendapatkan apa yang dia inginkan. Shueyang sangat patah hati mendengar perkataan itu. Pangeran Rubah tidak terima Shueyang yang dicintainya sampai menangis dan dipermainkan begitu saja oleh Mr. Wang. Ia pun langsung bangun dan melawan Mr. Wang. Pangeran Rubah bukanlah tandingan Mr. Wang. Ia memiliki alat penyerap pasir untuk menyerap kekuatan Pangeran Rubah ini. Dengan pantang menyerah, pangeran pun menggunakan ilmu tingkat tinggi siluman pasir yang mungkin akan menewaskannya. Di saat terakhir, Shueyang menggagalkan ilmu itu dengan mengatakan, "Kaulah yang telah mempermainkanku lebih parah dari Mr. Wang." Nah loh, sebenarnya apa yang terjadi di antara mereka? Kenapa Shueyang begitu kecewa dengan Pangeran Rubah yang begitu mencintainya sampai rela menunggunya ratusan tahun untuk dia bisa bereinkarnasi?
Oke teman-teman, segitu aja alur cerita dari El kali ini. Teman-teman, apabila teman-teman menyukai alur cerita anime ini, silakan teman-teman ngeklik tombol like-nya ya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, karena El akan melanjutkan anime ini ke yang selanjutnya, silakan teman-teman klik tombol subscribe dan loncengnya ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi nantinya. Oke teman-teman, terima kasih telah mendukung El selama ini. El akan selalu memberikan yang terbaik untuk alur-alur cerita El selanjutnya. Terima kasih teman-teman, see you.